Hai, balik lagi ke channel ini di V Friday. Hari ini aku bakal ngomongin soal kecintaan kita, kesayangan kita, kesukaan kita yang beberapa hari ini debut dan membuat heboh seantero internet Indonesia. Siapa lagi kalau bukan anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang atau yang biasa kita kenal dengan Dita. Siapa sih yang nggak kenal dia sekarang? Tapi kalian yakin udah tahu semuanya tentang Dita dan grup ini? Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, tonton videonya sampai habis. Seperti yang kita udah tahu, Dita mengguncangkan Indonesia dengan diumumkannya dia sebagai member keempat dari New Girl Group Secret Number di tanggal 4 Februari lalu. Dan seperti yang kita tahu sama-sama, debutnya di tanggal 19 Mei lalu dengan lagunya super catchy Who Dis berhasil mengantarkan mereka ke trending nomor 2 YouTube Indonesia. Kalian nonton berapa kali nih guys? Kalau aku jujur nonton berkali-kali sampai mandi pakai lagu ini. Ada yang sama? Dita Karang ini berasal dari Bali dan berkasta. Ini banyak banget jadi bahan perbincangan netter karena memang nama Dita yang terbilang cukup unik. Jadi banyak netter yang berasal dari Indonesia terutama itu mempertanyakan soal nama Dita ini. First of all, aku mau bilang aku salut banget sama Dita yang udah debut menggunakan nama aslinya, dan dia sendiri itu pun selalu menyebut Indonesia dengan bangganya gitu. Nah, nama depan dari Dita ini sendiri yaitu Anak Agung Ayu. Itu mencerminkan bahwa dia benar-benar orang Bali atau berasal dari Bali. Nah, nama ini sendiri itu mencerminkan ia adalah seorang yang berkasta ksatria atau yang dulunya itu menduduki pemerintahan di zaman Belanda dulu. Nah, nama ini diturunkan dari orang tua Dita yang memiliki nama Anak Agung ini juga. Penjelasan tentang nama-nama atau soal kasta di Bali ini kalian bisa cari lengkapnya di video aku yang sebelumnya yang ini. Tapi memang kerajaan di Bali itu nggak sekental kerajaan yang ada di Inggris gitu misalkan ya. Jadi nggak ada yang dispesialkan walaupun kalian memiliki nama-nama seperti ini. Cuma untuk Dita yang seorang idol K-pop, pasti nama ini membawa meaning spesial karena dari namanya aja tuh kita bisa langsung tahu dia itu membawa ciri khas Bali gitu. Nomor 2, Dita lahir dan besar di Jogja. Walaupun orang Bali, Dita ini lahir dan besar di Jogja. Bisa kalian tahu dari aksen medoknya yang benar-benar kental banget. Setiap live IG dan ngomong bahasa Indonesia pasti kelihatan tuh medoknya. Karena memang Dita ini lahir dan besar di Yogyakarta. Diketahui ia menekuni masa SMP dan SMA-nya di Yogyakarta di sekolah yang bernama Stella Duce 1 Yogyakarta. Ia juga sempat mengikuti pelatihan tari di Bailamos Dance School dan memiliki ketertarikan soal tari dan musik sejak kecil. Nah, karena ketertarikannya ini, akhirnya Dita memutuskan untuk sekolah di Amerika Serikat di sekolah yang bernama American Musical and Dramatic Academy di New York, Amerika Serikat, yang sering disingkat dengan AMDA. Fakta ketiga adalah ia memiliki segudang prestasi. Jadi prestasi dari Dita ini bukan cuma sekarang-sekarang doang nih ketika dia berhasil debut. Tapi dari semasa sekolah dulu, Dita ini adalah seorang yang berbakat banget di bidang tari dan memiliki banyak prestasi di bidang tari. Ia mengantongi berbagai penghargaan di dalam maupun di luar negeri. Jadi yang pertama itu ada juara 2 FFA Slow Fox, juara 3 Quick Step, juara 3 Viennese Waltz, juara 3 FFA Tango, juara 3 FFA Waltz di Semarang Open Dance Sports and Championship ke-14 di tahun 2012 lalu. Nah, itu baru yang dari dalam negeri. Prestasi luar negerinya juga nggak kalah kerennya, yaitu ada juara 3 Pre-Amateur di 4th Malaysian Open Dance Festival 2012 dan urutan kelima dari 10th Crystal Dance Sport Championship. Terus ia juga sempat bergabung dalam dance group yang terkenal banget di Korea yang bernama 1 Million Dance Studio. Nah, ini dia sedikit cuplikan kehebatan Dita saat bergabung di 1 Million Dance Studio.
Maaf ya musiknya mesti kayak gitu karena aku nggak bisa nampilin musik yang sesungguhnya. Nah mungkin fakta yang selanjutnya ini agak sedikit mengejutkan karena Dita ini pernah gagal dalam audisi JKT48 dan ternyata ikut 2 kali audisi Fine Entertainment. Dalam artikel yang dipublish di kibezaka.com diketahui bahwa Dita ini ternyata pernah mengikuti audisi JKT48 di Indonesia beberapa tahun yang lalu dan gagal dalam audisi itu. Tapi tentu saja ya, keinginan Dita untuk menjadi K-pop idol itu nggak berhenti sampai di sana aja, dan ia pun nggak menyerah. Sampai-sampai dia ikut audisi Fine Entertainment yang diadakan di Amerika Serikat. Tapi dari live IG yang dilakukan oleh Dian Sastro dan Dita ini diketahui bahwa ternyata Dita melakukan nggak cuma sekali audisi Fine, tapi 2 kali audisi di Fine Entertainment ini. Yang pertama adalah di Amerika, dan yang kedua dia sampai terbang ke Korea untuk dapat kepastian bahwa dirinya akan masuk ke sebuah girl group. Akhirnya terciptalah The Secret Number yang seperti sekarang ini. Wah, salut banget nggak sih sama perjuangannya dan tekad pantang menyerahnya Dita. Itu kita mesti pelajarin loh teman-teman. Nomor 5, lagu Hoodies ternyata nggak cuma trending di Indonesia tapi di beberapa negara lainnya. Mungkin kita semua udah paham lah ya, dia trending nomor 2 di Indonesia karena membawa nama Indonesia. Tapi ternyata nggak cuma di Indonesia teman-teman. MV-nya ini juga menjadi MV kelima terbanyak ditonton selama 24 jam di Prancis dan memuncaki chart iTunes di berbagai negara, yakni di Belanda, Luxembourg, Singapura, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, lagu ini menempati nomor 14 di chart iTunes. Tapi emang bener sih ya, lagu ini tuh emang catchy banget, gampang banget untuk diikutin, dan emang melodinya seasik itu, apalagi MV-nya yang bisa kita lihat keren banget juga. Nomor 6, bertubuh tidak terlalu kurus. Nah, selain Dita yang menjadi hot topic karena dia berasal dari Indonesia, ada banyak banget komen di kolom komentar music video mereka yang mengatakan bahwa tubuh mereka itu terlihat jauh lebih sehat daripada tubuh-tubuh dari idol K-pop kebanyakan. Karena seperti yang kita tahu, untuk menjadi idol K-pop biasanya memiliki standar tubuh yang sangat kurus. Biasanya diharuskan tubuh dari mereka ini berbobot kurang dari 50 kg. Jadi biasanya idol-idol ini memiliki diet yang sangat ketat, apalagi sebelum comeback atau debutnya. Tapi berbeda sama idol group yang satu ini. Terutama membernya yakni Dennis dan Dita yang bisa kita lihat mereka memiliki tubuh yang sangat sehat banget. Diakui dari live IG-nya, mereka memiliki banyak banget makanan di apartemen mereka. Wah, aku sendiri sih senang banget ya ngedengernya, karena ini merupakan suatu yang fresh dan perubahan yang semakin baik di industri musik K-pop. Seperti itu juga yang dirasakan global fans dari mereka, karena di kolom komentarnya kita bisa lihat banyak banget komen seperti itu. Ikut seneng banget gak sih dengernya? Nomor 7, banyak banget artikel yang dirilis setelah debut mereka dan banyak yang aku lihat agak kurang tepat gitu. Jadi banyak dari artikel tersebut yang mengatakan bahwa Dita adalah orang pertama yang berhasil debut di K-pop industry. Sebenarnya teman-teman, ada beberapa orang Indonesia yang berhasil debut di K-pop group sebelumnya. Yang pertama ada Lodi di One4U, Vanya di Z-Girls, dan Mavin di Z-Boys. Cuma memang Z-Girls dan Z-Boys ini bukan benar-benar yang K-pop group, karena mereka nggak merilis lagu dalam bahasa Korea, tapi lebih ke kayak global idol group gitu, karena mereka merilis singlenya itu dalam bahasa Inggris. Tapi kalau One4U itu benar-benar K-pop band yang merilis lagu dalam bahasa Korea, teman-teman. Sayangnya, debut mereka cuma bertahan 2 tahun dari tahun 2017 lalu dan di-spend di tahun 2019. Mungkin aku bahas sedikit tentang Lodi ya. Lodi ini dikenal dengan nama Woo Ji-hoon di Korea, dan menurut salah satu artikel yang dikutip dari IG Live dari Lodi ini sendiri, ia itu mengingat bahwa ketika dia debut waktu itu memang banyak banget support dari orang Indonesia, tapi nggak kalah banyaknya hujatan dari warga net Indonesia karena merasa bahwa wajah dari Lodi ini itu kurang Indonesia atau memang udah Korea banget gitu. Tapi walaupun grupnya ini udah dibubarin dan mungkin dia nggak mendapatkan best appreciation dari warganet Indonesia, ia mengatakan akan tetap mendukung Dita di girl group Secret Number-nya sekarang ini. Dan ia juga mengucapkan selamat atas debutnya Dita.
Jadi menurut aku ada dua hal nih yang bisa kita pelajari. Yang pertama, memiliki jiwa pantang menyerah itu wajib banget nih guys. Dan yang kedua, kita sebagai warganet Indonesia haruslah lebih bijaksana dan harusnya lebih mengapresiasi juga mendukung talent-talent lokal kita atau orang Indonesia yang mungkin ingin untuk menjajal bakatnya atau memperluas bakatnya internationally, mau itu di Amerika, mau itu di Korea, mau itu dimanapun juga. Semoga kita bisa sama-sama menyemangati mereka dan menjadi support tim yang positif buat mereka. Oh ya, satu lagi, setahu aku sosial media dari girl group Secret Number ini masih dimiliki atau dipegang oleh masing-masing dari mereka. Jadi mereka itu melakukan banyak banget live IG story yang mungkin kalian bisa tonton kalau misalnya kalian kangen sama mereka. Jangan salah loh, Jennie pun itu yang mix antara Amerika dan Korea ini pun itu udah bagus banget bahasa Indonesianya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. So itu dia fakta-fakta tentang Dita dan Secret Number. Makasih banyak udah nonton. Seperti biasa, stay healthy, stay happy, stay di rumah aja dulu. Selamat Idul Fitri buat yang merayakan dan mohon maaf lahir dan batin. See you in my next video. Bye.